ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda wa nasara dinah ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarana bittaqwa biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun. Kurang kompak nih sholawatnya nih. Yang lebih kompak, lebih semangat, setuju? Sayyiduna Muhammadun. Baru setengah lagi belum pada sholawat. Sekali lagi biar semuanya sholawat. Kita doain yang kagak sholawat pulang-pulang pantatnya bisulan. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Habib kejem banget Bib, sampai didoain pantatnya bisulan. Lah kalau misalkan kita ngedenger hadis, lebih serem lagi ancamannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu, orang yang medit, orang yang koret adalah orang yang mendengar namaku, mendengar nama Nabi disebutkan, kemudian dia dengar falam yusalli, dia tidak bersolawat. Orang yang dengar nama Nabi dia kagak bersolawat, dicap sama Allah dan Rasulnya sebagai orang pelit. Lalu apa Habib akibatnya jadi orang pelit? Al-bakhilu ba'idum minallah ba'idum minan nas wa qaribum minan nar. Orang yang pelit itu kata Nabi ba'idum minallah, jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah. Na'udzubillahi min. Enggak sampai di situ, wa ba'idum minan nas, dan juga jauh dari manusia. Enggak ada orang yang mau berteman sama orang pelit, betul? Jangankan kaya, rumahnya gedung, hartanya banyak, tapi kalau pelit mah kagak mau ada yang deketin. Betul apa betul? Jangankan berteman, kerja di rumahnya aja walaupun digaji kagak mau, mikir-mikir, ogah gue mah kerja sama dia, bagian kaya ge, bagian bandanya banyak. Emang apa? Apaan? Dulu gue pernah ngebetulin rumahnya dia, sehari-hari makanannya oncom doang, oncom, sampai pulang-pulang pala gue pada ketombean. Nggak mau orang bergaul sama orang pelit, betul apa betul? Saya mau tanya, pengen jadi orang pelit? Nggak mau jadi orang pelit? Siap sholawat sama Nabi? Siap sholawat sama Nabi? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sekali lagi biar kompak. Sayyiduna Muhammadun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, au kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil
alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh dan segenap para alim ulama, para guru yang hadir bersama kita pada malam hari ini dalam acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Di antaranya ada banyak yang barusan memimpin kita sama-sama untuk baca kisah Maulid Nabi Al-Mukarram wal Mukhtaram yang dari negeri seberang, dari Kobak Rengas, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Sunata yang barusan, dan insya Allah ntar melanjutkan yaitu pembacaan kisah Maulid Nabi. Sama-sama kita bersolawat supaya dapat rahmat. Dan juga ada ustadz, banyak dah pokoknya ya, yang mohon maaf mungkin namanya nggak bisa Al-Fakir sebutin satu persatu, tapi insya Allah tidak kurang rasa hormat, takzim dan mahabbah kami kepada antum sekalian. Juga tidak lupa kita haturkan salam penghormatan kepada seluruh dan segenap panitia penyelenggara acara tabligh akbar dalam rangka memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pihak-pihak yang telah membantunya, baik bantu materi, bantu moral, tenaga, waktu, doa, yang udah kerjasama, udah kerja keras untuk menyelenggarakan dan mensukseskan acara ini. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Luar biasa ini panitia, jerih payahnya, kerja kerasnya, Masya Allah. Ini bikin panggung mewah banget, sampai dipagerin itu ya, sampai dikasih pot, ada tanaman nyala-nyala lagi. Itu kembang apa nih tuh? Saya baru lihat itu kembang bisa nyala ya. Seumur-umur belum pernah saya lihat itu kembang bisa nyala. Kelap-kelip udah kayak kunang-kunang ya, luar biasa, sampai dipagerin ya, takut ada kambing masuk meureun ini ya. Tapi luar biasa ini panitia kreatif, kita dukung nih, mudah-mudahan tiap tahun begini terus, amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan ini acara bermanfaat buat kita, amin ya robbal alamin. Tidak lupa kita aturkan salam penghormatan kepada aparatur pemerintah, baik dari unsur TNI-nya, Polri-nya maupun sipilnya, yang juga ikut hadir dan mendukung acara ini. Dan juga tidak lupa kita haturkan salam penghormatan kepada elemen umat yang lainnya, baik dari majelis taklim, dari ormas-ormas Islam. Alhamdulillah hadir di sini bersama kita Front Pembela Islam yang datang dari DPC FPI Pabayuran dan juga DPC FPI Kedung Waringin, juga yang hadir dari DPC FPI Sukakarya dan yang lain-lainnya. Kita doain Bapak Ibu, ini Front Pembela Islam, pengurusnya, anggotanya, laskarnya dijadikan pejuang-pejuang agama Allah yang ikhlas dan istiqamah, amin ya robbal alamin. Dan juga tentu yang paling istimewa, saya haturkan salam penghormatan ini kepada seluruh dan segenap kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, santriwan, santriwati, aki-aki, nini-nini, semuanya dah kita sebutin ya, sebab aki-aki nini-nini jarang disebutin, ntar pada pundung lagi. Semuanya dah tanpa terkecuali, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, tsumma alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini berkat taufik, hidayah, inayah, riayah, hirasah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tergerak hati kita, ringan langkah kita, luang waktu kita, sehat afiat jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi
dalam rangka menghadiri, mengikuti, memeriahkan, menyemarakkan, meramaikan, mensyiarkan tablik akbar dalam rangka memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini terhitung sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga terhitung sebagai silaturahmi di antara kita sekalian. Amin. Dari yang kagak kenal jadi kenal, yang udah kenal jadi makin akrab, yang udah akrab insya Allah kedepannya tidak lagi ragu-ragu untuk saling tolong menolong, bantu membantu, dukung mendukung dalam kebaikan dan juga dalam ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Dan juga mudah-mudahan duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini dapat menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan kita, kekhilafan kita, amin, kelalaian kita, dosa-dosa kita, dan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita sekalian. Yang mungkin lagi sakit, Allah Subhanahu wa taala sembuhin penyakitnya. Yang lagi usaha, Allah lancarin usahanya. Yang lagi kerja, Allah gampangin kerjaannya. Yang berumah tangga, Allah karuniakan keturunan yang solihin, yang solihat. Yang belum berumah tangga, kesian deh lo, belum laku. Yang lagi pacaran, kita doain mudah-mudahan malam ini biar pada putus. Amin. Tuh ketahuan tuh yang aminnya kenceng jomblo. Aminnya dari hati. Ya bukan apa-apa, kita doain biar cepat putus, biar langsung nikah. Lu bocah amin amin, lu SD belum lulus amin amin, lu ngerti apa lu bocah? Sekolah dulu yang bener. Iya amin beb amin. Lu SD belum lulus udah amin amin. Jadi yang belum punya jodoh mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jodoh. Yang laki Allah Subhanahu wa taala berikan jodoh yang solehah. Yang perempuan Allah berikan laki-laki yang soleh. Amin ya robbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kumpul di sini bukan semata-mata kumpul doang, betul? Tapi malam hari ini kita kumpul di sini dalam rangka memenuhi undangan dari panitia penyelenggara acara tablik akbar guna untuk menghadiri peringatan maulid. Betul, betul. Saya mau tanya, kita hadir ke sini pengen maulid apa pengen ngobrol? Pengen maulid apa pengen belanja? Pengen maulid apa pengen selfie? Pengen maulid, betul, betul. Takbir. Kan orang sekarang begitu, ke pengajian selfie, di masjid selfie, sampai lagi umroh, lagi haji selfie juga. Orang sekarang ketemu ustadz, ketemu kiai, kalau orang zaman dulu, santri-santri zaman dulu, kalau ketemu ustadz, ketemu kiai, datang ke ustadz, ke kiai, ke habib, ke ulama. Habib, ustadz, kiai, mohon doanya. Saya lagi belajar, lagi nyantri, doain bib, biar dapat ilmu yang barokah dunia akhirat. Kalau orang dulu tuh, kalau anak sekarang, habib, ustadz, kiai, mohon maaf, minta waktunya bentar, mau ngapain, mau foto ya. Udah gitu foto, habibnya suruh senyum, bib, bib, senyum, bib, begini, bib, begini, bib. Sambar geledek, gue dijadiin anak alay. Betul apa betul? Bocah sekarang tuh laguannya begitu. Ada makanan, kalau anak dulu rapi, begitu makan, datang mau makan baca doa dulu. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma barik lana fima razaqtana
Wakina adzabannar. Doa rapih. Orang dulu mah diajarin, bocah sekarang datang makanan boro-boro doa dipoto. Makan dulu guys. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Kalau bocah masih mending dah, bocah rada mendingan lah. Ini segala pakai bikin status lagi makan guys. Mending makannya keren lah sama oncom. Ya, Insya Allah. Jadi kita luruskan niat, tancapin niat. Kita hadir ke sini mau menghadiri peringatan Maulid Nabi. Setuju? Kita hadir ke sini mau ngaji. Setuju? Takbir. Karena itu semua yang hadir di sini, saya tanya semua yang hadir di sini siap ngaji? Siap ngaji? Betul. Sallu ala Nabi. Nah baik saudara, singkat aja. Peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita selenggarakan dan kita hadiri ini banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Kalau kita jabarin satu persatu, ngerti kagak puyeng iya. Betul apa betul? Makanya sedikit aja saya ingin sampaikan fadilah, keutamaan. Kita duduk di majelis di mana di situ dibacain kisah Maulid Nabi. Insya Allah yang sedikit ini juga manfaat, amin. Bisa kita bawa pulang buat oleh-oleh, amin ya rabbal alamin. Nah baik ibadallah, disampaikan oleh sarah seorang ulama namanya Syekh Siri As-Sikti. Namanya siapa? Makanya lo dengerin Syekh Siri As-Sikti. Syekh Siri udah Syekh Siri, Kiai Siri punya murid. Ini Kiai punya murid, ini Syekh punya murid, namanya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Tahu Imam Junaid Baghdadi? Tahu Junaid Baghdadi? Bukan yang rengas dengklok, bukan. Ini mah Syekh Junaid Baghdadi yang asli dari Baghdad. Aslinya dia pakai son, asli. Emang beda gitu Beb, asli sama asli lah beda. Bahasa Arab mah beda huruf, beda arti, betul? Betul. Makanya nih pentingnya kita ngaji nih. Ini bahasa Arab beda huruf, beda arti. Hati-hati Pak Bu. Nih anak muda, woi Neng, Tong, bocah, nih dengerin nih ya. Ini pentingnya kita ngaji nih, beda huruf beda arti. Makanya kudu pada ngaji. Jangan lu kemana-mana ngaji kagak mau. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab beda huruf beda arti, hati-hati. Misalkan ada satu ayat yang sering kita dengar, yang sering disampaikan sama kiai, sama ustadz, sama habib, sama ulama kalau lagi ceramah. Ayatnya berbunyi la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur la azidannakum, maka niscaya akan aku tambahkan untuk kalian rizki kalian. Itu ayatnya berbunyi begitu. La in syakartum pakai shin. Ada bocah baca lain sakartum. Lain sakartum la azidanakum. Itu artinya bisa berbeda, bisa beda lagi artinya. Lain syakartum la azidanakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan rezeki kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bocah ngebacanya lain sakartum pakai sin, bukan pakai shin. Artinya jadi berbeda, artinya jadi lain. Apa artinya Beb? Lain sakartum, jika kalian mabok maka akan aku tambahkan rezeki kalian. Lah pada teler semua satu kampung ya, sampai RT-nya, sampai RW-nya, lurah-lurahnya ya, pada teler semua. Saya mau tanya, bahaya apa kagak? Bahaya apa kagak? Bahaya Pak Bu. Makanya ini pentingnya kita ngaji nih. Apalagi kalau baca Fatihah. Itu Fatihah salah satu rukun
daripada rukun-rukun sholat. Betul? Betul? Ini Fatihah salah satu rukun sholat. Fatihahnya kagak bener, ini sholat kita bisa kagak sah Pak Bu. Ada orang baca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabbil alamin, Tuhan pemelihara alam semesta. Itu alamin pakai ain dari tenggorokan. Ada bocah yang baca alhamdulillahirabbil alamin pakai hamzah, kagak pakai ain, artinya jadi beda. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabbil alamin, Tuhan pemelihara alam semesta. Begitu dibaca alhamdulillahirabbil alamin, artinya jadi lain, jadi beda. Artinya jadi segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang punya penyakit banyak. Saya mau tanya, kacau apa kagak? Bukan kacau lagi Pak Bu, ini bisa bikin kita fasik, bahkan bisa bikin kufur. Naudzubillahimin. Makanya saya mau tanya semua yang hadir di sini, ngaji penting apa kagak? Penting apa kagak? Siap ngaji? Siap ngaji? Betul? Takbir. Makanya nggak usah tinggi-tinggi, ngaji tajwid benerin. Ini anak-anak muda nih, calon generasi penerus. Nanti masjid-masjid ente-ente orang anak muda yang bakal ngisi, yang bakal jadi imam. Kalau yang tua-tua udah kagak ada, udah kagak kuat. Betul? Makanya dari sekarang persiapin diri kita untuk nanti melanjutkan perjuangan orang-orang tua kita, ngisi masjid, ngisi musola. Betul? Betul? Siap nih anak muda ngaji semua, siap? Takbir. Nah, jadi kata Al-Imam Syekh Siri As-Sikti, beliau ini salah seorang ulama. Ini beliau berkata, man qasoda maudhi'an yuqra'u fihi maulidun nabi faqad qasoda raudhah min riyadil jannah. Beliau mengatakan, man qasoda maudhi'an, barang siapa laki perempuan, tua muda, kaya raya, yang rakyatnya, yang pejabatnya, yang alimnya, yang awamnya, qasoda menuju maudhi'an ke suatu tempat, mau itu masjid, mau itu musolah, mau itu majlis taklim, mau itu rumah, mau itu kebun, mau itu lapangan sekalipun, apapun tempatnya, siapapun orangnya, yuqra'u fihi maulidun nabi, di mana di dalam tempat tersebut, di tempat tersebut dibacakan kisah maulid nabi, mau maulidnya maulid Barzanji, mau maulidnya maulid Syaraful Anam, mau maulidnya maulid Azab, mau maulidnya maulid Diba, mau maulidnya maulid Simtuduror, mau maulidnya maulid Diaulami, apapun maulidnya, dimanapun tempatnya, siapapun orangnya, kalau dia datang ke tempat tersebut, faqad qasada raudhah min riyadil jannah, maka dia telah menuju, dia telah mendatangi, dia telah masuk ke dalam salah satu taman daripada taman-taman sorga. Alhamdulillah. Secara zahir ini lapangan, betul? Betul? Secara zahir ini lapangan, betul? Banyak laron lagi nih, sampai masuk-masuk ke mulut. Secara zahir mah ini lapangan, betul? Tapi hakikatnya kalau kata Syekh Siri As-Sikti tadi, ini adalah taman sorganya Allah yang Allah sediain buat kita di dunia. Insya Allah kalau kita sering masuk ke taman, hadir di sini siap ini sampai kelar, siap sampai kelar. Insya Allah ntar habis maulid kelar ada juga Ustadz Nawawi masih dalam perjalanan ya. Nanti Ustadz Nawawi juga akan memberikan mau'izatul hasanahnya. Ini ngomong-ngomong siap ini, lanjut sampai malam, sampai subuh siap, sampai subuh, sampai subuh siap. Ilo sampai subuh siap. Sekali lagi saya mau tanya, sampai subuh siap, sampai subuh siap. Lu sampai subuh gue pulang. Emang lu pikir nonton wayang golek sampai subuh?
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi Pak Bu, peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita selenggarakan ini mengingatkan kita tentang hari kelahirannya Nabi, betul. Dan bukan sekedar mengingatkan kita tentang hari kelahirannya Nabi, tapi mengingatkan kita juga tentang ucapannya, perbuatannya, sikapnya, akhlaknya, tingkah lakunya, bahkan perjuangannya Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan agama Islam. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi kecuali menjadi pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Jadi tugas Nabi ada dua saudara, kasih kabar gembira kagak mempan, baru dikasih peringatan. Jadi orang diajakin, wahai manusia, ibadah kepada Allah, sembahlah Allah, esakan Allah. Kalau kalian sembah Allah, kalian akan masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang ada berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Dikasih kabar gembira dulu. Ini orang masih juga kagak mau ibadah sama Allah, masih juga maksiat, masih juga berbuat kemunkaran. Maka Nabi Nadhiro kasih peringatan kepada mereka, hei kalian manusia, jangan menyekutukan Allah, jangan durhaka kepada Allah. Nanti kalian akan dimasukkan ke dalam neraka, yang dimana di dalam neraka tersebut ada siksanya Allah yang amat pedih bagi kalian. Ya Allah, makanya jangan aneh Pak Bu, kalau ada ustadz, ada kiai yang lembut, yang santun, oh berarti dia ikut Nabi jadi mubasyiro, jadi pemberi kabar gembira. Tapi jangan disalahin juga kalau ada ustadz, ada kiai, ada habib yang suaranya lantang, suaranya tegas, kasih pencerahan buat umat. Karena bisa jadi dia ngikutin Nabi Nadhiro sebagai pemberi peringatan. Betul, betul. Dua-duanya sama, hanya beda gayanya doang. Yang satu dengan lembut, dengan santun, yang satu dengan lugas, dengan tegas. Dua-duanya sama, sayang sama umat, peduli sama umat, cinta sama umat. Hanya metodenya aja yang berbeda. Ibarat ada seorang ibu ngelihat anaknya masih bocah naik ke pohon. Kata si ibu begini, nak turun nak, turun, ntar jatuh dari pohon. Kalau jatuh ntar tangan entong keseleo. Lembut tuh ibu, santun. Saya mau tanya, si ibu itu sayang nggak sama anaknya? Sayang nggak? Sayang, dia nggak mau anaknya jatuh, betul? Udah dibilangin berkali-kali, si anaknya merugul, makin tinggi malah naiknya. Terus tuh ibu ngomongnya begini, lu turun nggak lu? Turun nggak lu? Kagak turun gue gebukin lu. Kagak turun gue gebukin lu. Saya mau tanya, si ibu itu sayang apa kagak sama anaknya? Sayang, cuman caranya beda, betul? Supaya si anaknya kagak terus naik. Sebab kalau naik, kalau nggak diancem begitu, nanti dia jatuh, dia akan sakit, betul? Nanti dia akan celaka, betul? Makanya diancem pakai ancaman. Ancamannya bukan buat matiin si anak, ancamannya bukan buat mencelakakan si anak. Justru ancaman tersebut untuk yaitu menunjukkan rasa cintanya kepada sang anak tersebut. Betul? Betul? Jadi kalau ada ustadz, ada kiai, ada habib yang lembut, yang santun, ya kita hormatin saudara. Dia mau ikut Nabi dengan cara menjadi mubasyir, pemberi kabar gembira. Tapi ada juga ustadz, ada juga kiai, ada juga habib, ada juga ulama yang tegas, yang keras saudara, yang kalau ngomong tanpa tedeng, aling-aling saudara. Ya, hormatin juga. Kenapa? Karena dia juga mau ikut Nabi sebagai nadhiro, sebagai pemberi peringatan kepada umat. Betul? Betul? Kira-kira jelas? Paham? Alhamdulillah.
Dan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a ayyattakhidha min rabbih sabila." Shadaqallahul azim. Dalam surah Al-Furqan Allah sampaikan, "Qul," katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, "la as'alukum alaihi min ajrin." Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan kepada umatmu bahwa engkau berdakwah, engkau berjuang, engkau sampai terusir dari kampung halamanmu untuk menegakkan Islam semata-mata bukan karena pengen minta bayaran, bukan. Apa yang Nabi inginkan? Illa man syaa'a ayyattakhidha min rabbih wasila. Katakan wahai Nabi, yang kau lakukan tersebut, dakwahmu, amar ma'ruf nahi munkarmu, jihadmu, bukan semata-mata supaya mereka dapat harta, bukan semata-mata supaya Nabi dapat harta, dapat jabatan, bukan. Yang Nabi pengen supaya manusia kembali ke jalan Allah, supaya manusia kembali dalam syariat Allah. Itu yang Nabi pengen, itu yang Nabi inginkan. Nabi dakwah luar biasa Pak Bu. Nabi dihina, dicaci maki, dicela, diintimidasi, diteror, sampai Nabi terusir dari kampung halamannya. Bukan buat nyari harta, bukan buat nyari jabatan, bukan, tapi semata-mata supaya orang kembali ke jalan Allah, supaya orang berada dalam jalan Allah, supaya orang kenal dengan syariat Allah. Alhamdulillah. Nah makanya dalam momen maulid ini kita diingetin supaya kita yang mungkin kemarin-kemarin jauh dari syariat, yuk kita dekat dengan syariat. Apa-apa yang Nabi perintahkan ikutin, apa-apa yang Nabi larang jauhin. Yang belum dekat sama syariat deketin, yang udah dekat sama syariat kita doain biar istiqomah, kita dukung terus. Betul? Jangan orang yang udah dekat sama syariat malah dijauhin sama syariat. Betul apa betul? Jangan orang yang lagi mau menjalankan syariat, saudara, terus dibilang yang aneh-aneh. Jangan. Ada ustadz, ada kiai, ada habib, ada ulama kagak mau ngucapin selamat Natal karena dia tahu ngucapin selamat Natal hukumnya haram bagi setiap muslim, saudara. Itu yang dia dapetin, itu yang dia pelajarin dari guru-gurunya, dari kitab-kitab yang diajarkan oleh para ulama. Itu ustadz, itu kiai, itu habib dibilang radikal. Saya mau tanya, kurang ajar kagak? Kurang ajar kagak? Jangan saudara, jangan. Kita anti dengan radikalisme. Radikalisme musuh kita bersama, betul? Tapi jangan dipukul rata juga dong. Ada ustadz, ada kiai, ada habib yang pengen yaitu menerapkan, yang pengen mengamalkan syariat secara kafah terus dibilang radikal. Jangan. Sebab menjalankan syariat, menjalankan ajaran agama kita itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada di negeri ini, tidak bertentangan dengan hukum yang ada di negeri ini. Betul? Dijamin sama negara dalam pasal 28 ya, 28 ayat 2 apa 29 ayat 2. Di situ dikatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Artinya kalau ada umat Islam yang pengen menjalankan syariatnya secara kafah, jangan dilarang-larang. Betul? Bukan radikal. Betul? No, yang radikal yang ngebom, yang radikal yang suka ngapir-ngapirin orang, itu radikal. Tapi kalau ada ustadz, ada kiai, ada habib kagak mau ngucapin selamat Natal, bukan berarti radikal. Ada ustadz, ada kiai, ada habib, saudara, yang kagak mau milih pemimpin kafir, bukan radikal. Memang dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Itu yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka, itu yang mereka pelajari di pondok-pondok pesantren, itu yang mereka dapatkan dari kitab-kitab para ulama, dan itu bukan radikal. Betul? Kira-kira jelas, paham?
Jadi Nabi diutus oleh Allah untuk mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia ke syariat Allah. Syariat itu saudara kalau diterjemahin artinya jalan. Syari' itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya jalan. Syariat Islam artinya jalan Islam. Ya. Jadi syari' itu dalam bahasa Indonesia artinya jalan. Syariat Islam berarti jalan Islam. Jadi Nabi diutus oleh Allah. Nabi nggak minta bayaran saudara. Nabi nggak minta upah. Nabi nggak nyari harta. Nabi nggak nyari jabatan. Yang Nabi pengen ini manusia ke jalan Allah, ke syariat Islam. Nah, jadi momen maulid ini yuk mari sama-sama kita jadikan untuk kita kembali ke syariat Islam, untuk kita kembali ke ajarannya Rasulullah, untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu. Sekali lagi saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap ikut perintah Allah? Kurang kompak, siap ikut perintah Allah? Siap ikut perintah Rasulullah? Siap jauhi kemaksiatan? Siap jauhi kemunkaran? Takbir! Siap ngaji? Siap taklim? Siap hadir di majelis ilmu? Takbir! Sallu ala nabi. Nah ibadallah rahimakumullah, itulah yang bisa Al-Fagir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaiannya. Silakan kita lanjutkan baca maulid kembali. Dan insya Allah nanti juga akan ada penceramah yang lain, yaitu Al-Ustadz Nawawi yang akan menyampaikan mau'izatul hasanahnya. Sekali lagi dari Al-Fagir cukup sekian.